Untuk membuat Tio Bramantio bereaksi, Marissa hanya perlu mengubah nada suaranya, dan dia akan langsung panik. Livia mengerutkan kening pada tusukan ringan di hatinya. Dia pikir dia telah pindah dari pria ini, tetapi tampaknya sebagian kecil dari dirinya masih mencintainya. Ya, aku baik-baik saja. Aku baru saja tersandung kertas tisu. Marissa tertawa gugup, kebohongannya terlihat jelas. Apa kamu yakin? Tio Bramantio bertanya dengan cemas, memberi isyarat kepada salah satu pengawal wanitanya ke depan. Ya, jangan khawatir, Marissa dengan cepat menjawab. Livia tidak bisa menangani adegan lembek dan menyakitkan ini lagi. Dia ingin pergi, tetapi gaunnya berat dan mulai membebaninya. Berbicara tentang gaun itu, dia sudah memiliki intuisi licik tentang siapa yang mengirimkannya kepadanya. Siapa lagi yang bisa dengan mudah meniru gaun desainer mahal? Tidak lain adalah Jessie yang suka meniru gaya Marissa. Dia mungkin berpura-pura terkejut bahwa Livia mengenakan gaun yang sama padahal kenyataannya, dialah yang mengarang semuanya. Tidak ingin berat gaun itu menyeretnya lebih jauh, Livia meraih belati kecil yang tersembunyi di dompetnya. Dia membuat beberapa celah di bagian bawah gaun dan merobek kereta putri duyung yang panjang. Marissa terkejut mendengar suara robekan kain yang keras. Dia berdiri di sana, terpana bahwa Livia akan merobek gaun mahal itu menjadi beberapa bagian. Oh benar, dia kaya. Dia mampu untuk merusaknya. Dia pahit berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika Tio Bramantio mendengar suara kain robek, dia menjadi khawatir. Apakah dia merusak gaunnya? Apakah karena apa yang dikatakan orang-orang? Dia tahu dia perlu melakukan pembicaraan yang baik dan menyeluruh dengan Varontan. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Dia bertanya, tetapi saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Tidak, dia tidak baik-baik saja. Dia menangis. Livia dengan mati-matian menantang Tio Bramantio. Tio Bramantio terkejut melihat Livia, tetapi kemarahannya menyapu dirinya. Apakah gadis ini melakukan sesuatu pada Marissanya? Apa yang kamu lakukan pada Marissa? Dia menggeram, mencoba untuk meraihnya, tetapi Livia memutar pisau di tangannya dan kemudian mengarahkannya ke arahnya. Jangan menguji saya, Presiden Bramantio. Dia tersenyum, pisaunya menangkap cahaya lampu gantung. Dia terkejut melihat pisau dan cara dia dengan lancar memutar-mutarnya seolah-olah dia akrab dengannya. Kapan dia belajar untuk memainkan pisau? Tio Bramantio terkekeh dan dalam beberapa detik, dia mengeluarkan pistol yang disembunyikan di celana pinggangnya, memutar-mutar senjata itu pada pegangannya. Kamu sangat berani mengancamku. Dia merenung, kilatan berbahaya di matanya. Ketika dia melirik Livia, dia ditarik kembali oleh ekspresi acuh tak acuhnya. Kebanyakan orang akan membeku ketakutan atau menjadi pucat saat melihat senjata yang bisa membunuh dalam waktu kurang dari 5 detik. Tapi di sana dia berdiri, sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Faktanya, dia tampak tidak terkesan. Benarkah, Presiden Bramantio? Dari semua senjata yang bisa Anda gunakan, Anda memutuskan untuk menggunakan pistol kecil? Sungguh memalukan. Livia merenung, dengan jelas mengetahui merek dan model pistol itu. Saya merekomendasikan pistol Desert Eagle Mark 19. Itu bisa menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada pistol tidak berguna di tanganmu. Satu peluru bisa langsung membunuh beruang. Livia terkekeh, melewatinya seperti wanita gila. Tio Bramantio berkedip karena terkejut. Sejak kapan dia menjadi ahli dalam senjata? Siapa sebenarnya wanita yang berdiri di depannya ini? Tunggu, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tio Bramantio mengulurkan tangan untuk meraih Livia dengan kasar ketika dia melihat ekspresi arogan di wajahnya. Bagaimana Tabel mengubahnya begitu cepat? Bukankah dia takut padanya?
Dia ingat bagaimana dia dulu gemetar dan gemetar di hadapannya. Tapi tangan Tio Brahmantio tidak mencapai kulitnya. Sebaliknya, dia disambut dengan dorongan kasar dari Farontan yang memelototinya. Jangan sentuh dia dengan mudah. Apalagi dengan tangan kotormu. Suaranya adalah peringatan yang jelas, dan jika tatapannya tidak cukup untuk menakuti Tio Brahmantio, pistol 19 yang sedikit terbuka di pinggangnya sudah cukup untuk melakukannya. Rahang Tio Brahmantio mengepal karena marah. Dia tidak berharap temannya mengkhianatinya untuk wanita sederhana. "Faron, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu betapa mengerikannya wanita itu?" Tio Brahmantio menggigit, matanya menari dengan jijik pada wanita yang terbungkus erat dalam pegangan Farontan. "Aku akan mencungkil matamu, simpan untuk dirimu sendiri." Suara Farontan sedingin es dan kaku seperti batu. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar peringatan yang jelas dalam suara Tio Brahmantio. Livia terkejut dengan kata-katanya. Dia tidak berharap dia datang untuk menyelamatkannya 2 kali dan bahkan mengabaikan peringatan temannya. Sebagian dari dirinya bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal seperti ini. Sebagian kecil dari dirinya setuju dengan kata-kata Tio Brahmantio. Dia hanyalah seorang wanita mengerikan dengan lengan baju yang dinodai oleh perbuatan-perbuatan mengerikan. Bukankah Farontan berpikir dia mengganggu di sisinya? Seorang pria dengan status dan kekuasaannya harus dilihat dengan wanita cantik dengan status sempurna, bukan seseorang seperti itu. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi Livia membenci dirinya sendiri lebih dari yang dia bisa membenci siapapun di dunia ini. "Faron, kamu tidak bisa serius." Tio Brahmantio menyilangkan tangannya dengan cemberut. Dia tidak percaya temannya akan segera meninggalkannya. Tio Brahmantio tidak tahu bahwa Farontan tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Karena Tio Brahmantio biasanya bergaul dengan orang-orang yang bukan circle Livia, dia pikir semua orang menyukainya. Menjadi pemeran utama pria, tentu saja, dia mengharapkan perlakuan ramah yang sama seperti yang selalu dia berikan kepada teman-temannya. Dia terbiasa dengan sifat dingin Farontan tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana Farontan benar-benar menganggapnya. Sejujurnya, Farontan tidak menyukai Tio Brahmantio karena dia selalu mengikutinya seperti lalat menjengkelkan yang tidak mau meninggalkan sisinya. Persahabatan mereka selalu sepihak, tetapi Tio Brahmantio terlalu dibutakan oleh kekayaan dan kekuatan Farontan untuk menyadarinya. "Apakah saya gagap?" Pertanyaan yang Farontan seperti pernyataan yang mengancam. Tio Brahmantio cemberut pada nada dingin Farontan yang luar biasa. Matanya mengikuti ke arah Livia yang diamankan di lengannya. Jaket itu berfungsi sebagai peringatan yang jelas tentang perlindungan siapa dia berada. Dia menatap kulit putih porselennya. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasakan dorongan untuk mengakhirinya. Beraninya dia melangkah kembali ke kehidupannya dan mencoba merusak hubungan antara dia dan Farontan. Pelacur ini tidak pandai dalam hal apapun selain menghancurkan hidup. Setelah menyadari tatapan penuh kebencian dari Tio Brahmantio, Livia mengangkat kepalanya untuk balas menatapnya dengan tajam. Suara lembut dan ragu Marisa sudah cukup untuk memotong ketegangan yang tebal dan berat yang sedang terjadi. "Tio," Marisa memanggil, suaranya hampir tidak terdengar seperti bisikan. Dia berdiri di ambang pintu kamar mandi, dengan gugup memegang gaunnya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.